Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkanlah saya, nama saya Dimas Alfian Agustaf dengan NIM 1911411107. Saya di sini selaku moderator untuk memandu berjalannya diskusi untuk kelompok 6 ini, dan izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama ada Arini Devita Kalulin dengan NIM 1911414041. Kemudian ada Nadia Yulaina dengan NIM 1911414044. Kemudian ada Intan Safitri dengan NIM 1911414042. Kemudian ada Ustazah Kiatul Habibah dengan NIM 1911414043. Kemudian ada Afifah Yani Asari dengan NIM 1911414045. Dan dengan saya sendiri Dimas Alfian Agustaf dengan NIM 1911411107. Kemudian di sini kita dari kelompok 6 akan membahas terkait kesehatan well-being, yang dimana kesehatan well-being itu juga begitu urgent ya untuk kehidupan kita, kehidupan sehari-hari. Dan langsung saja pembahasan yang pertama akan dibahas oleh Mbak Nadia Yulaina dengan NIM 1911414041. Langsung saja. Saya Nadia Yulaina akan menjelaskan tentang definisi dari well-being sendiri. Nah, well-being ini merupakan kondisi di mana suasana hati itu positif, seperti merasa bahagia, kemudian ada kepuasan dalam hidup, tidak adanya hal-hal negatif dalam diri seseorang. Nah, menurut apa atau American Psychological Association, kesejahteraan pada individu itu digambarkan dengan rasa bahagia, kemudian stres yang rendah, kualitas hidup yang lebih baik. Sehingga bisa dikatakan bahwasanya individu yang punya tingkat well-being yang tinggi mampu menjaga baik kesehatan fisik maupun kesehatan mentalnya. Mengenai jenis well-being, ada dua. Yang pertama itu subjective well-being. Subjective well-being ini mengenai evaluasi seseorang terhadap kehidupannya. Adapun evaluasi tersebut ada dua, yaitu kognitif dan evaluasi afektif. Evaluasi kognitif ini mengenai kepuasan hidup individu yang secara menyeluruh dan khusus. Untuk evaluasi afektif, yaitu tentang reaksi individu terhadap kejadian di hidupnya, yang meliputi emosi yang menyenangkan dan emosi yang tidak menyenangkan. Yang kedua itu psychological well-being atau kesejahteraan psikologis, di mana tingkat kemampuan individu ini dalam menerima apa adanya, menerima dirinya apa adanya, membentuk hubungan yang hangat dengan orang lain, mandiri terhadap tekanan sosial, mengontrol lingkungan eksternal, memiliki arti dalam hidup, serta merealisasikan potensi diri secara kontinu. Selanjutnya, mengenai aspek well-being, ada 7 aspek. Yang pertama, physical well-being, yaitu keadaan fisik yang baik bukan hanya karena tidak adanya penyakit, tetapi mencakup pilihan gaya hidup untuk memastikan kesehatan, menghindari penyakit, dan kondisi yang dapat dicegah untuk hidup yang lebih baik, dan untuk tubuh, pikiran, dan jiwa yang seimbang. Yang kedua itu economic well-being. Kesejahteraan ekonomi berarti memiliki keamanan finansial saat ini dan masa depan. Keamanan finansial ini berupa tentang kemampuan individu, keluarga, dan masyarakat untuk secara konsisten memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang ketiga, social well-being, yaitu fondasi bagi kesetaraan sosial, modal sosial, kepercayaan sosial, serta penangkalan rasisme, stigma, dan kekerasan maupun kejahatan. Yang keempat itu mengenai domain specific satisfaction, yaitu kepuasan domain dapat didefinisikan sebagai apresiasi diri terhadap aspek kehidupan tertentu seperti kepuasan hidup. Yang selanjutnya kelima, gaining activity and work, yaitu kesehatan
mencakup mempersiapkan dan memanfaatkan hadiah, keterampilan, dan bakat untuk mendapatkan tujuan, kebahagiaan, dan pengayaan dalam hidup. Selanjutnya, emotional well-being atau keadaan dinamis yang sering berspekulasi dengan 6 dimensi kesehatan yang lain. Kesehatan emosional meliputi optimisme, harga diri, penerimaan diri, dan kemampuan untuk berbagi perasaan. Terakhir, spiritual well-being, yaitu mencakup memiliki seperangkat keyakinan, prinsip, dan nilai yang membimbing dan membantu serta mengarahkan kepada kehidupan seseorang. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi psychological well-being. Menurut Riff dan Case tahun 1995, ada 2 faktor yang mempengaruhi psychological well-being. Yang pertama yaitu faktor internal dan yang kedua yaitu faktor eksternal. Nah, faktor internal itu sendiri meliputi usia, jenis kelamin, evaluasi terhadap bidang-bidang tertentu, dan kepribadian. Nah, faktor eksternal itu sendiri meliputi status sosial ekonomi, budaya, dukungan sosial, dan pekerjaan. Dampak psychological well-being. Kesejahteraan psikologis dalam dunia kerja memiliki dampak positif bagi organisasi. Berikut merupakan dampak dari kesejahteraan psikologis. Yang pertama, banyak penelitian yang mengatakan bahwa produktivitas dapat diprediksi oleh kesejahteraan psikologis. Komitmen organisasi dan komunikasi juga merupakan faktor penting untuk mempertahankan kesejahteraan psikologis. Yang kedua, kesejahteraan psikologis merupakan prediktor bagi kinerja individu. Yang ketiga, berdasarkan hasil meta-analisis, kesejahteraan psikologis memiliki hubungan yang positif dengan kepuasan kerja, meningkatkan profit organisasi, dan mampu memprediksi kepuasan pelanggan. Kemudian yang terakhir, mengurangi tingkat kehadiran pegawai menjadi tinggi. Dimensi psychological well-being. Riff dan Case 1995 memaparkan dimensi individu yang mempunyai fungsi psikologis yang positif, yaitu yang pertama ada penerimaan diri atau self-acceptance. Individu yang memiliki tingkat penerimaan diri yang baik ditandai dengan sikap positif terhadap diri sendiri, mengakui dan menerima berbagai aspek yang ada dalam dirinya, baik yang positif maupun negatif, dan memiliki pandangan positif terhadap masa lalu. Kemudian yang kedua ada hubungan positif dengan orang lain atau positive relation with others. Dalam dimensi ini, individu yang dikatakan tinggi atau baik ditandai dengan adanya hubungan yang hangat, memuaskan dan saling percaya dengan orang lain, dan ia juga memiliki rasa afeksi dan empati yang kuat terhadap orang lain. Yang ketiga, memiliki kemandirian. Pada dimensi ini menjelaskan tentang kemandirian, kemampuan untuk menentukan diri sendiri, dan kemampuan untuk mengatur tingkah laku. Kemudian ada mampu mengontrol lingkungan eksternal. Hal yang dimaksud dalam dimensi ini adalah seseorang yang mampu memanipulasi keadaan sehingga sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai pribadi yang dianutnya, dan mampu untuk mengembangkan diri secara kreatif melalui aktivitas fisik maupun mental. Kemudian ada tujuan hidup. Pada dimensi ini menjelaskan kemampuan individu untuk mencapai tujuan atau arti hidup. Kemudian yang terakhir ada pengembangan potensi dalam diri. Pada dimensi ini menjelaskan tentang kemampuan individu untuk mengembangkan potensi dalam diri dan berkembang sebagai seorang manusia. Saya akan menjelaskan terkait contoh kasus dari kesehatan well-being. Nah, kita ketahui bersama bahwa alam semesta ini sedang terkena ujian berupa pandemi COVID-19 ya. Nah, tentu saja pandemi ini juga menimbulkan banyak dampak dari lapisan masyarakat. Kita lihat dari skala keluarga. Nah, tentunya akan mempengaruhi dari kesejahteraan keluarga. Pada masa pandemi ini banyak kesejahteraan keluarga yang sangat terganggu, seperti banyak keluarga yang mengalami krisis, seperti kesulitan-kesulitan yang
dialami seperti kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, kehilangan sanak keluarga tentunya yang terkena dampak COVID-19. Nah, frekuensi mood dari orang tua pun juga mengalami kenaikan secara signifikan sejak adanya krisis dari pandemi COVID-19 ini. Nah, tentunya hal ini akan mempengaruhi dari kesehatan well-being, dari psychological well-being masing-masing individu. Di sini saya akan membahas terkait solusi, tips, and trick untuk mengatasi kasus yang sebelumnya saya jelaskan. Nah, yang pertama, solusi yang kita bagikan adalah sadari. Dengan kita menyadari adanya COVID-19 ini dan menerima kehadirannya, maka akan membuat kita bisa lebih berpikir langkah apa yang harus kita ambil untuk menghadapi pandemi ini. Langkah yang kedua adalah kenali. Cari tahu lebih mendetail tentang apa itu COVID-19, mulai dari mengenal COVID-19, kemudian cara mencegah penyebarannya, bagaimana protokol kesehatannya, dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari yang harus kita lakukan. Dan untuk langkah yang ketiga adalah kontrol emosi. Untuk mencapai keseimbangan emosi, yang perlu kita lakukan adalah mengidentifikasi perasaan kita. Mengidentifikasi tanpa penghakiman, tanpa penolakan, namun harus tetap kita kelola emosi dalam diri kita. Kemudian yang keempat adalah stay connected, atau tetap terhubung. Sebagai makhluk sosial, tentunya kita harus usahakan kita tetap terhubung secara sosial dengan teman-teman kita, dengan handai tolan, dengan sanak keluarga kita. Usahakan untuk selalu membangun komunikasi yang positif. Dan yang kelima adalah pilah-pilah informasi. Sangat disarankan untuk seluruh lapisan masyarakat agar bisa memilih dan memilah informasi yang akan dibaca. Pilihlah informasi dari situs-situs resmi dan juga terpercaya. Kemudian yang keenam adalah aktivitas fisik. Kesehatan tubuh tentu juga perlu untuk dijaga dengan berolahraga ringan secara teratur. Tentu ini dapat membantu meningkatkan daya imun kita. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh adalah meningkatkan kualitas spiritual kita. Dalam situasi yang tidak terkendali seperti saat ini, tentunya sebagai orang yang beragama, kita juga dapat meningkatkan intensitas dan juga kualitas kita dalam beribadah. Hal ini merupakan hal yang krusial dan perlu kita lakukan untuk membantu meningkatkan ketenangan hati kita agar tidak terserang stres ataupun depresi. Terima kasih, cukup sekian